Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, close the door. Bukan, itu opening channel punyanya si Om Ngeri ya. Oke cuy, langsung aja kali ini Mamang kembali akan membawakan sebuah alur cerita yang cukup epik tentang film action. Film dengan judul Sniper Ultimate Kill yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang pertarungan antar dua sniper kelas profesional demi memperebutkan janda tetangga. Nggak gitu sih. Ini cuma imajinasi Mamang aja ya. Oke lah, tanpa banyak berlama-lama, langsung aja mari kita tonton. Awal mula film diawali dengan tampilan dari sebuah kediaman mewah seorang mafia kelas kakap yang lengkap dengan berbagai fasilitas dan juga furnitur hasil uang haramnya. Setibanya ketua mafia itu di dalam rumahnya, ia pun langsung dijaga ketat oleh para pengawalnya dengan berdiri di setiap sudut rumah. Namun tak lama, scene kemudian berpindah ke sebuah motel murah di pinggiran kota Virginia, di mana terlihat seorang pria sedang menyewa di salah satu kamar di sana. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba pria tersebut segera mengambil pistol dan langsung menembakkan senjatanya ke dalam sungutnya. Mulut. Pria yang tewas barusan ternyata merupakan seorang prajurit marinir Amerika Serikat dan dimakamkan layaknya seorang prajurit. Di tengah pemakamannya hadir juga seorang rekannya yang bernama Brandon dan juga Richard yang merupakan seorang mayor. Brandon kemudian bertanya kepada atasannya itu alasan dari rekannya tersebut bunuh diri yang baginya itu tak masuk akal. Mereka berdua kemudian berjalan sambil berbincang tentang sebuah misi yang akan dilakukan oleh Brandon di Bogota, Kolombia. Brandon yang merupakan seorang sersan ahli ini akan ditugaskan dengan satuan khusus GTF yang menangani kasus narkoboy dan teroris di wilayah selatan. Dan pimpinan Brandon dalam tim kali ini ialah Thomas Beckett yang sekaligus ayah dari Brandon. Tanpa membuang waktu, Richard segera menyuruh Brandon untuk bergegas pergi ke Kolombia. Tiba di Kolombia, ia pun langsung diantar menuju lokasi tujuan oleh salah seorang agen bernama Patrick. Di sana, Brandon disambut oleh seorang polisi lokal bernama Santiago yang bertugas untuk melayani segala keperluan Brandon, mulai dari mengamati target mereka hingga menyediakan udut samtek ketengannya. Patrick pun lalu mengajak Brandon untuk masuk ke dalam dan memperkenalkannya dengan anggota timnya yang lain. Brandon kemudian bertemu dengan sang ayah yang merupakan sniper veteran di berbagai film. Sang ayah kemudian menjelaskan kepada putranya tentang sosok dari target mereka pada misi kali ini. Target kali ini bernama Jesus Morales yang merupakan ketua kartel Cimeng di Kolombia dengan cakupan wilayah kekuasaan 60% pada bisnis ini. Morales yang ternyata cukup sulit dilacak pada 10 tahun terakhir, tiba-tiba kembali dan dalam 3 bulan terakhir, ia menghabisi para pesaingnya di sana. Diduga Morales menyewa seorang sniper profesional untuk menghabisi para pesaingnya agar dirinya bisa kembali memonopoli bisnis haramnya tersebut. Brandon di sini bertugas untuk melawan sniper dari pihak Morales agar mereka bisa menangkap Morales dan memasukkannya ke dalam penjara ataupun liang lahat. Tak lama seorang wanita bernama Kate datang yang merupakan pimpinan pada kasus ini. Ia kemudian mengatakan bahwa misi mereka akan dimajukan 1 hari sesuai permintaan dari markas pusat. Kate kemudian mengajak Brandon berbicara untuk memastikan bahwa ia orang yang tepat pada misi kali ini. Are you enough? That's why they sent me. Big day tomorrow. Di keesokan harinya, Brandon mulai menjalankan misi dengan memasuki sebuah hutan bersama dengan Santiago yang menjadi partnernya pada misi ini. Sedangkan tim yang lainnya mulai tiba untuk menyergap Morales yang diduga akan berada di sebuah peternakan di tengah hutan. Brandon pun mulai bersiap di posisinya dan mengintai peternakan tersebut. Kate dan tim yang lainnya juga mulai tiba di lokasi dan menyebar untuk mengepung jalan kabur bagi Morales.
Sedang di markas mereka, Thomas kedatangan rekannya yang bernama John dan meragukan info yang didapatkan oleh Cat terkait keberadaan dari Morales. It's too late to abort. When you go to the party, there's always risk. Dengan diawasi dari drone di atas wilayah tersebut, Cat selaku pimpinan pada kasus ini memerintahkan timnya untuk segera memasuki lokasi target dengan Brandon yang memantau mereka dari arah kejauhan. Slow and steady. Dan ternyata mereka dijebak oleh Morales yang telah mempersiapkan sniper andalannya untuk menghabisi para tim yang mengejarnya. Brandon yang mengetahui lokasi dari sniper musuh itu pun lantas segera berusaha menembaknya, namun gagal dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Sniper on sight. Mereka lalu kembali menggelar rapat untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. John di sini kemudian menduga ada keterlibatan dari polisi lokal yang menjadi pengkhianat dari mereka. Dari pengamatan Brandon, target dari sniper musuh ini ialah Cat. Namun, beruntung dirinya terselamatkan oleh nyawa dari rekannya Garza yang tewas pada kejadian tersebut. Mendengar hal itu, John yang merupakan agen khusus dari Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana untuk mengeluarkan Cat pada misi kali ini dikarenakan banyaknya anggota yang tewas pada misi ini. Akibat adu argumen tentang siapa yang akan menangani misi kali ini, Brandon meminta waktu 2 hari agar bisa melacak identitas dari sniper musuh yang berusaha mengincar Cat. Setelah rapat usai, Thomas yang khawatir akan keselamatan putranya itu kemudian memastikan Brandon agar selalu waspada pada misi kali ini. Brandon bersama Cat kemudian mendatangi sebuah tempat alias rumah aman yang berada di Kolombia. Tiba di tempat tersebut, Brandon langsung memerintahkan Santiago untuk berjaga di atap gedung agar memastikan tidak ada sniper yang mengintai keberadaan mereka. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria yang baru selesai ikoi-ikoyan bersama seorang wanita, di mana pria yang ternyata sang sniper musuh ini mendapatkan panggilan tentang lokasi dari keberadaan Brandon dan juga Cat yang merupakan target utamanya. Kembali kepada Brandon yang masih berusaha mencari tahu alasan dari rekannya yang tewas bunuh diri sebelumnya. Cat kemudian datang dan menghampiri masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian mengajak Brandon untuk membahas target mereka kali ini, Morales. The second shot. The one that killed Garza. Something's wrong. You want Morales. That's that same kind of narrow-minded focus that just got a lot of people killed. Setelah Cat pergi diakibatkan bapernya, Brandon kemudian menanyakan situasi terkini pada Santiago yang sedang berjaga di atap gedung. Sedangkan Cat sendiri yang masih galau itu malah pergi ke sebuah warung remang untuk membeli ciu andalannya. Sambil diganggu para pria hidung belang di sana, Cat kemudian bertemu dengan seorang pria dan mengajaknya ibar alias icen bareng. Pria ini bernama Carlos yang merupakan seorang pendeta sekaligus informan Cat pada misinya. Diablo is what they call the sniper. I'll be in touch. Sedangkan di sisi lain, Brandon mendapatkan kabar dari Santiago yang mendapatkan sebuah pergerakan dari atas atap gedung. Ia pun lantas segera menuju lokasi dan mendapati cahaya dari laser sniper musuh yang dijuluki El Diablo tersebut. Mendapati peluru aneh yang ditembakkan oleh El Diablo, Brandon pun kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Mayor Richard untuk ditelitinya. Di sini, Richard memberitahukan mereka bahwa proyektil dari peluru tersebut didesain bersirip agar menjadi stabil saat ditembakkan. Hal ini juga memungkinkan peluru yang ditembakkan bisa diatur agar mengenai targetnya, ditambah jarak jangkauan tembakan sejauh 1,6 km. Edan nggak tuh? Mendapati lokasi dari rumah aman saat ini tak lagi aman,
John kemudian mengajak mereka untuk berpindah ke rumah aman CIA yang berada di sisi selatan kota tersebut. Scene kembali berpindah ke kediaman dari Morales yang sedang melakukan sebuah turnamen biliar dengan salah satu anak buahnya. Tak terima dikalahkan anak buahnya tersebut, Morales yang arogan ini lantas mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala anak buahnya tersebut. You think it's fun? Show no fear. Setelahnya, Morales meminta salah satu anak buahnya yang lain untuk menghabisi sisa pesaingnya dan juga sniper dari pihak Amerika yang berusaha memburu dirinya. Di sana juga ternyata sudah hadir El Diablo yang berusaha menagih pembayaran karena ia mengira telah berhasil membunuh sniper dari Amerika. He's still alive. You were paid to kill him. Take some vacation, alright? Kembali kepada Kate dan Brandon yang sedang dalam perjalanan mendapatkan panggilan dari Carlos tentang informasi mengenai El Diablo. Setelah memberitahukan sebuah alamat dari seorang wanita yang pernah dikunjungi El Diablo, Kate pun segera menuju lokasi tersebut. Namun, tiba-tiba Kate yang telah tiba di kediaman Maria, wanita yang pernah dikunjungi El Diablo itu pun mendapatkan serangan dari anak buah Morales yang berjaga di wilayah tersebut. Sempat berusaha melawan dan kabur dari sana, Kate malah digrepe manja oleh salah seorang pria berbadan besar, hingga Brandon datang tepat pada waktunya untuk menghabisi mereka. Namun sayangnya, beberapa pria tersebut berhasil kabur dari tempat tersebut. You made a big mistake coming here. No! Berhasil mendapatkan wajah dari sang sniper, Brandon segera memberikan informasi tersebut kepada ayahnya yang berada di markas pusat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah tempat di mana Carlos telah menunggu mereka. Carlos di sini menyarankan untuk menghabisi sebagian dari anak buah Morales untuk memaksanya dan juga sang sniper andalannya agar keluar dari sarang mereka. Brandon pun mulai menghabisi petinggi di dalam organisasi Morales dengan tujuan membuat Morales muncul di publik. Hingga di suatu malam, Morales datang mengunjungi El Diablo yang sedang terbobo bersama kekasihnya. Morales kemudian tanpa banyak basa-basi lidah buaya langsung menawari El Diablo untuk kembali bekerja untuknya membunuh Brandon yang sudah mulai mengusik organisasinya. In fact, there's 500,000 upsides. Di sisi lain, identitas dari El Diablo pun akhirnya terungkap, di mana ia adalah mantan dari sniper pertahanan negara dengan nama Enrique Quintero. John yang tetap kekeh ingin Brandon dan Kate ditarik pada misi ini kemudian keluar dari ruangan tersebut setelah keinginannya itu ditolak oleh Thomas dan juga Mayor Richard. El Diablo pun mulai mencari tahu keberadaan dari Kate dan juga Brandon dengan menemui salah satu anak buah dari Morales. Ia mendapatkan sebuah informasi tentang seorang pendeta yang memberikan mereka informasi segala hal tentang Morales. Fire, Carlos. Di sisi lain, Kate mendapatkan sebuah pesan singkat dari pendeta Carlos agar menemuinya di depan sebuah gereja. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Kate dan Brandon memutuskan untuk pergi mencari tahu keberadaan dari Carlos. Mereka pun segera mencari posisi untuk mencari keberadaan dari sniper incaran mereka. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba muncul sebuah truk yang ditumpangi oleh beberapa anak buah dari Morales dan menggantung Pastor Carlos pada sebuah pohon dengan leher terikat. Father Carlos. No, it's a trap. Where are you? Kate yang panik melihat hal itu segera berusaha menolongnya, namun Brandon meyakinkan bahwa itu adalah sebuah jebakan yang sengaja disiapkan untuk memancing mereka berdua keluar. Brandon yang juga terdesak oleh Kate akhirnya memutuskan untuk menembak tali yang menggantung Pastor Carlos dan berhasil menyelamatkannya. Namun tak lama,
El Diablo yang mengetahui keberadaan mereka mulai menembak dan juga membunuh Pastor Carlos. Carlos yang akhirnya tewas dengan luka tembak itu akhirnya dimakamkan dengan tangisan puluhan warga di sana. Di tengah suasana duka, beberapa anak buah Morales yang merupakan jemaat dari Pastor Carlos nampak hadir di sana, kemudian kabur saat menyadari ada sosok dari Brandon dan juga Kate. Brandon pun segera mengejar pria tersebut dan berhasil melumpuhkannya. He killed Father Carlos. Your priest. If I tell you that, I won't last the night. Berhasil mendapatkan informasi dari salah satu anak buah Morales, Kate kemudian membawa sekelompok tim bersenjata lengkap dan berhasil meringkus Morales meski tanpa El Diablo. John yang juga berada di sana kemudian mengatakan bahwa Morales akan ditahan di Miami di bawah pengawasan Kejaksaan Agung Amerika. Singkat cerita, Morales yang baru tiba di Miami pun segera dibawa dengan pengamanan super ketat dari berbagai instansi keamanan. Sedangkan di Bandara Miami sendiri terlihat El Diablo yang baru saja tiba dengan nama samaran Garcia berhasil lolos melewati pihak imigrasi bandara. Ia pun lantas segera menyiapkan peralatannya untuk membebaskan Morales dalam perjalanannya. Totally agree. How about that right there? So you got wide open fire lanes. Naval Research Lab flew these in from their facility in Chesapeake Beach. Rolls out later in a dry cleaner's van. Nice. Smart play, but a little heads up next time would be better. Perjalanan mengawal Morales pun dimulai. Masing-masing dari kedua belah pihak telah menyiapkan rencana untuk melindungi dan yang lainnya untuk membebaskan Morales. Setelah mendapatkan instruksi dari El Diablo, anak buah Morales pun mulai bergerak. Kate dan juga timnya pun mulai mengintai konvoi tersebut dari atas sebuah bangunan. Akhirnya, terungkap sosok dari pengkhianat yang selama ini membocorkan informasi pihak internal mereka. John beranggapan ia memilih untuk mendukung Morales demi mencegah masuknya bom ilegal sebagai kesepakatan Morales jika diberikan keleluasaan atas bisnis haramnya. John pun langsung ditangkap dan misi kali ini berhasil diselesaikan. Mr. Sergeant, good job. I'll miss you most of all, Scarecrow. Good team. You think you'll work together again, maybe? Give me a call sometime. If you want to go fishing, let me know, yeah? Meski meraih skor 5,6 di IMDb-nya, menurut Mamang ini film bisalah dikasih skor 6. Meskipun dengan budget yang nggak terlalu gede atau pas-pasan, film ini masih bisa menampilkan adegan action dan aksi saling tembak yang cukup edan lah pokoknya. Di luar nalar manusia normal ya. Ya buat mengisi waktu luang sambil macul masih oke lah ya film ini. Baik Baraya, cukup sekian review Mamang untuk alur cerita film kali ini. Semoga masih bisa menghibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.